Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiatun Marsida, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2024, dan di sini saya akan menjelaskan tentang analisis naratif. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu analisis naratif. Analisis naratif adalah metode yang digunakan untuk mempelajari cerita atau narasi dalam berbagai konteks, termasuk teks sastra, film, media, dan bahkan percakapan sehari-hari. Tujuannya adalah memahami bagaimana cerita dibangun, bagaimana elemen-elemen naratif berinteraksi, dan bagaimana narasi mempengaruhi pemahaman dan persepsi audiens. Berikut ada beberapa aspek pentingnya analisis naratif. Saya akan menjelaskan tentang deskripsi naratif. Pasti di sini ada yang tidak tahu apa itu naratif. Naratif adalah struktur cerita yang memiliki awal, tengah, dan akhir. Ini mencakup karakter, setting, plot, konflik, dan resolusi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang komponen utama dalam analisis naratif. Yang pertama ada struktur cerita. Struktur cerita menganalisis bagaimana cerita di organisasi. Ini termasuk identifikasi tahap-tahap plot, seperti introduksi, perkembangan, klimaks, resolusi. Kemudian, yang kedua ada karakterisasi. Studi tentang bagaimana karakter dibangun dan dikembangkan, termasuk motivasi, konflik, internal, dan eksternal, serta hubungan antar karakter. Kemudian ada setting. Setting merupakan analisis waktu dan tempat cerita berlangsung, serta bagaimana setting mempengaruhi suasana dalam alur cerita. Komponen utama selanjutnya adalah tema. Tema merupakan identifikasi utama dan subtema yang muncul dalam narasi, serta pesan yang ingin disampaikan. Yang kemudian point of view, yaitu perspektif atau sudut pandang yang digunakan untuk menceritakan cerita pertama, kedua, atau orang ketiga, serta sudut pandang terbatas atau omniscient. Komponen utama selanjutnya yaitu bahasa dan gaya. Analisis bahasa, gaya penulisan, dan penggunaan simbolisme, metafora, dan motif lainnya. Kemudian ada pendekatan dalam analisis naratif. Yang pertama, strukturalisme. Apa itu strukturalisme? Yaitu menganalisis struktur formal narasi, termasuk urutan kejadian dan fungsi elemen-elemen cerita. Kemudian ada post-strukturalisme, mempertanyakan asumsi-asumsi strukturalis, fokus pada ambiguitas, ketidakstabilan makna, dan intertekstualitas. Kemudian ada psikoanalisis, menggunakan teori psikoanalitik untuk memahami karakter, motif, dan simbol dalam cerita. Kemudian ada feminis, menganalisis bagaimana narasi mempresentasikan gender, kekuasaan, dan identitas perempuan. Kemudian ada marxis, yaitu memeriksa bagaimana narasi merefleksikan dan memproduksi hubungan kelas dan ideologi kapitalis. Kemudian ada kultural, melihat narasi dalam konteks budaya yang lebih luas, bagaimana mereka mencerminkan, mempertanyakan, atau membentuk norma-norma budaya. Kemudian langkah-langkah analisis. Pembacaan awal, membaca atau menonton narasi secara keseluruhan untuk memahami plot dasar dan elemen utama. Kemudian ada identifikasi elemen kunci. Apa itu? Yaitu mencatat elemen-elemen penting seperti karakter, setting, plot, tema, dan sudut pandang. Kemudian ada analisis struktur, yaitu memeriksa bagaimana cerita dibangun dan diorganisasikan. Kemudian ada interpretasi, yaitu mengaitkan elemen-elemen naratif dengan tema dan pesan yang lebih luas, serta konteks histori sosial atau budaya. Kemudian ada efek menilai narasi pada audiens dan relevansinya dalam konteks tertentu. Kemudian di sini saya akan memberikan contoh kasus dalam analisis naratif. Yang pertama, cerita rakyat atau mitos. Jadi, setelah dianalisis struktur dan fungsi cerita rakyat atau mitos dalam masyarakat tertentu. Jadi, cerita rakyat atau mitos itu fungsinya ya untuk masyarakat-masyarakat tertentu aja yang menaati mitos tersebut. Kemudian ada film dan literatur, memeriksa bagaimana elemen visual dan naratif dalam film atau novel berinteraksi untuk membentuk makna. Kemudian ada pemberitaan media, menganalisis bagaimana media membangun narasi dalam pemberitaan, misalnya narasi pahlawan versus penjahat dalam laporan konflik. Kemudian penerapan analisis naratif. Yang pertama ada edukasi, yaitu menggunakan analisis naratif untuk mengajarkan struktur cerita dan teknik penulisan kreatif. Kemudian ada penelitian media,
Meneliti bagaimana narasi media mempengaruhi persepsi publik dan opini. Kemudian yang terakhir ada psikoterapi, menggunakan narasi individu untuk memahami dan mengatasi masalah psikologis. Terakhir, kesimpulan. Analisis naratif adalah alat yang penting untuk memahami bagaimana cerita membentuk realitas kita dan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia melalui cerita. Dengan menganalisis naratif, kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang teks dan konteks di mana mereka menciptakan dan diterima.